manusia itu mau berubah kalau dia masih punya perasaan. Kalau dia sudah tidak punya perasaan malu, sulit kita atur. Salam, kembali lagi dalam program podcast Sapu Cerita malam hari ini. Dan sudah ada narasumber yang hadir saat ini, Bapak Komang Juliadi. Ya, apa kabar Bapak Komang? Baik. Ya, terima kasih sudah hadir pada saat ini untuk bisa berbagi pengalaman, berbagi cerita untuk para penonton, khususnya para pemuda. Oke, saya pikir podcast malam hari ini selesai. Ya, jadi itu pembukaan awal ya. Jadi mungkin bisa kasih gambaran singkat aktivitas sehari-hari Bapak Komang apa nih selama ini dan pekerjaannya apa Bapak Komang untuk? Saya panggilnya apa nih enak? Kak Komang kok, Bapak Boleh, Komang kok? Bapak Komang boleh. Bapak Komang boleh. Oke. Kalau Kak Komang bisa? Boleh. Oh. Oke. Ya, tapi kalau teman-teman kalau mau panggil bisa panggil Bapak Komang ya karena beliau sudah senior kita. Oke, Bapak Komang silakan aktivitas hari. Kalau setelah pensiun. Oh, pensiun. Pensiun dari mana? Saya pensiun seorang PNS. Iya. Yang terakhir tugas saya di Sekretariat Bapeda. Sekretariat Bapeda. Di Sekretariat DPR. 2 tahun saya menjalani tugas di Sekretariat DPR itu, pensiunnya di sana. Siap. Oke. Jadi mungkin sudah pensiun dari Sekretariat DPRD Kabupaten TTU ya. Tahun berapa tuh? Tahun 2017. 2017. Berarti setelah pensiun dari sana mungkin mau jadi anggota DPR kok? Tidak ada. Istirahat ya. Oke. Boleh tahu aktivitas sekarang apa kalau sudah pensiun itu? Kalau keseharian di rumah itu kerja biasa. Kerja biasa. Oke. Sudah berkeluarga, anak berapa? Kalau anak 5 orang. 5 orang. Oke. Laki-laki berapa, perempuan berapa? Perempuannya 4 orang, laki-lakinya 1. Laki-laki 1 orang. Oke, Bapak Komang. Dan malam saat ini kita mau mendengarkan nih karena referensi yang saya dapat nih sebelumnya Bapak Komang ini sebelum menjadi seorang Nasrani sebelumnya menjadi mengemban status non Nasrani. Ini bisa kasih gambaran sedikit ceritanya bagaimana kok bisa masuk ke Nasrani dan ya seperti apa? Jadi sebenarnya awal ceritanya panjang. Jadi karena dengan lingkungan Nasrani ini dari kecil kami berpendidikan, bersekolah di sekolah-sekolah Kristen. SD saya di SD 4. Setelah tamat dari SD 4, saya lanjut sekolah di SMP Kristen. Jadi kebiasaan, jadi dengan ada saya hidup besar di lingkungan Kristen, saya tertarik sekali. Dan waktu saya masih di Hindu, orang tua saya juga kita waktu itu semua masih Hindu, belum Protestan. Karena saya sering ikut paduan suara SMP Kristen waktu. Jadi terbiasa, kepala sekolahnya SMP Kristen waktu itu Pak Darius Nabunome. Dan guru kesenian saya waktu itu Ibu Meli Petrus. Karena dengan ketertarikan saya dengan lagu-lagu rohani, saya sering ikut tiap minggu paduan suara SMP Kristen kita jaga di gereja. Mungkin dengan kebiasaan itu, setelah saya tamat SMEA, setelah saya lanjut lagi sekolah SMEA, setelah tamat, maka mendapat istri seorang yang beragama Protestan, saya memilih untuk ikut istri.
Nah, tapi sebelum itu saya juga sudah berkecimpung di vokal grup. Vokal Waktu grup. itu, vokal Wah, grup gereja, iya. vokal grup Nafiri Mm-mm. yang pada tahun 70-an itu sudah bubar. Iya. Terus di tahun 82 itu saya sama saudara Imi Makatita Mm-mm. Iya. Oh, itu kita senior bangunkan kembali. apa ini Makatita senior musisi di Keva Menanu ya. Artinya Iya, dikenal. waktu itu. Iya, iya. Dan memang kami ini satu grup Iya. di band Tuna Sarapan. Oh, ya. Ya. Siap. Jadi setelah Nafiri itu bubar, kami dua bangun kembali. Setelah kami bangun, saya lanjutkan terus Oke. Nafiri. Setelah nikah tahun 74 bulan Desember. Tahun 85 saya pindah jemaat dari Immanuel Oh, ke Galehi. oke. Karena Sebelum lanjut, eh, masuk menjadi Nasrani utuh itu tahun berapa? itu tahun 84. 84. Oke, siap. Berarti Karena waktu mm, itu menjalani pernikahan. oh, Saya ya. ditebiskan sebagai seorang anggota SIDI Oke, sekaligus permandian waktu itu. siap. Berarti aktif di kegiatan-kegiatan ekstra kerohanian ini sudah sebelumnya itu ya? Sebelum itu. Oke, baik. Berarti ya kita tidak menyangka bahwa namanya jodoh ini kan kita tidak tahu, tapi mungkin dengan pembawaan diri, dengan panggilan mungkin terlibat dalam musik, dalam ya kesenian. Jadi ya akhirnya membawa Bapak Komang ke jalan yang tidak kita duga. Oke, eh, saya dengar artinya setahu saya nih, Bapak Komang ini seorang setelah menjadi Nasrani aktif, ini jadi seorang aktivis gereja yang cukup aktif waktu itu ya, dan sempat jadi ketua pemuda Petra. Nah ini bisa ceritakan kok bisa jadi ketua pemuda Petra dan ya sampai merangkul anak-anak anak-anak pemuda yang ya duduk di terminal, artinya minta maaf dalam tanda kutip ya teman-teman yang susah dirangkul, artinya mau rangkul dong untuk ngomong kasar, mau rangkul untuk masuk gereja ini ya itu butuh kerja keras. Kemana tuh ceritanya? Jadi setelah saya dipercayakan untuk menjadi ketua pemuda Petra waktu itu. Tahun berapa tuh ya kira-kira? Itu sekitar tahun 2000. Tahun 2000 ya. Jadi waktu itu saya dipercayakan, diminta untuk menghidupkan kembali organisasi pemuda gereja ini. Tapi setiap kali dalam pertemuan yang hadir Orang-orang yang itu aja. iya, iya. Sementara pemuda Petra ini kan banyak. Iya. Banyak pemuda Petra. Terus saya bilang yang di terminal orang. Itu anak TPS semua. Iya, iya, Pemuda iya. Petra. Tapi kerjanya calo. Pajak. Mabuk. Terus saya berpikir bagaimana caranya saya bisa membawa mereka untuk masuk gereja. Iya. Terpaksa saya juga harus berkecimpung dengan mereka. Tiap malam saya duduk dengan mereka. Berbaur dengan dong. Ya. Saya dengan mereka. Ya mereka nyanyi, saya juga ikut nyanyi. Iya, iya. Minum kita sama-sama minum. Iya, iya. 2-3 kali mereka sudah anggap terbiasa dengan saya. Jadi tiap malam saya lewat, saya harus mampir. Duduk dengan mereka nyanyi. Satu waktu saya ngajak mereka. Saya bilang begini, kamu punya kemampuan sebenarnya. Tapi kenapa nyanyi di jalan? Kalau kita teriak-teriak di jalan kan mengganggu banyak orang. Lebih baik kalau mau nyanyi. Kalau kamu mau seperti ini. Di lingkungan rumah. Saya ngajak mereka ke rumah. Ke rumah, ya. Setelah di rumah, kita nyanyi-nyanyi. Saya beli minum. Minum sambil nyanyi. Saya bilang begini. Kalau mau, minggu depan kita nyanyi di gereja. Iya, iya. Terus?
Kalau mau kita minggu depannya. Dia bilang, Ya. "Ai Bapak, tapi siapa yang mau ajar kita?" Saya ada. Saya kasih latihan. Malam itu dan itu waktu itu kita hanya masih pakai mereka masih pakai gitar. Gitar, ya. Jadi malam itu kita latihan. Saya kasih lagu, kita latihan. Latihan. Habis latihan saya bilang begini. Supaya ini kelompok ini bisa berjalan terus, kita bentuk badan pengurus. Wah, badan pengurus untuk vokal grup itu. Vokal grup ini. Iya, iya. Jadi istilahnya vokal grup waktu itu kita pakai vokal grup pemuda Petra. Iya. Vokal grup pemuda. Jadi tampil pertama orang tertawa. Karena mereka ini kesehariannya itu cuma di terminal. Ya, mabuk, pajak. Iya. Jadi hampir semua orang masyarakat tahu mereka punya pekerjaan. Iya. Yang kenakalan di terminal itu juga mereka ini. Istilahnya orang bilang ini geng terminal. Jadi udah. Iya. Minggu pertama waktu tampil nyanyi, pendeta heran. Sudah mau berani nyanyi. Ternyata waktu mereka nyanyi banyak jemaat yang nangis. Banyak jemaat yang nangis. Dan waktu keluar gereja itu menyanyi perdana. Iya. Mereka angkat jempol. Orang nyanyi bagus. Tapi saya tidak pernah kasih tahu bahwa saya kasih latihan mereka. Tidak. Beberapa bulan setelah mereka jalani rajin sekali nyanyi di gereja. Kebetulan ada perkunjungan pemuda dari Polikarpus. Dari Polikarpus Atambua. Iya. Ya. Jadi ada perkunjungan pemuda waktu itu. Kita di sini ada bermain dengan bertanding dengan mereka voli, pingpong. Setelah mereka kembali, mereka minta kalau bisa ada perkunjungan balik. Istilah balas lah. Ya. Jadi kita cari waktu. Saya waktu masih pimpin pemuda di sini. Ya. Cari waktu. Kita laporkan. Kebetulan juga waktu itu Pak Gapmanek sebagai ketua majelis ada pertukaran mimbar ke Atambua. Jadi dengan ada program pemuda ini saya bilang apa salahnya kalau kita ngajak dengan pemuda sekaligus kita membalas orang punya perkunjungan. Maka setujulah kita ngatur waktu dan kita berangkat ke Atambua. Itu pasti full. Full. Memang itu banyak sekali. Iya. Banyak. Hampir semua pemuda itu jalan. Iya. Setelah di sana kita ikut kebaktian. Iya. Jadi kita nafiri nyanyi satu lagu, pemuda nyanyi satu lagu. Iya. Setelah habis kebaktian, Pak Niko Bunga panggil saya. Iya. Dia punya ketua majelis Polikarpus. Dia bilang, Pak Komang, anak-anak ini vokal grup pemuda ini, anak-anak ini yang kerjanya di terminal. Sudah banyak yang kenal. Iya. Itu orang Atambua, pendeta. Dia bilang anak-anak ini tuh yang biasa pajak. Kalau Atambua masih mereka yang biasa pajak. Termasuk saya pun kena pajak. Begitu. Iya. Nah, jadi Pak Niko Bunga bilang, kok sekarang mereka bisa nyanyi di ini? Siapa yang pimpin? Saya bilang begini Bapak. Selama ini kan kita tidak pernah tahu persoalannya pemuda. Kenapa mereka mau duduk di pinggir jalan? Kan kita tidak pernah tahu. Tapi setelah saya buat kegiatan di gereja ini, ada rasa memiliki. Mereka tidak canggung lagi untuk. Karena mereka ini juga adalah bagian dari saya. Iya. Maka saya dekati mereka. Ternyata setelah saya dekati, dengan mereka ini saya tahu mereka punya kemampuan yang luar biasa sebenarnya. Ternyata dong punya talenta Iya. Tapi kan selama ini kan kita tidak pernah dekat dengan mereka. Kasih ruang belum beri ruang untuk mereka bisa. Setelah saya dekati dengan mereka, ternyata mereka punya kemampuan yang luar biasa. Saya ngajak, bagaimana kalau kita latihan kita nyanyi di gereja? Iya. Awalnya mereka nyanyi itu mereka takut. Iya. Kalau Bapak sana ada kami sana berani. Iya. Ya terpaksa saya juga harus dampingi mereka. Setelah itu berjalan, terus
Setelah habis masa jabatan saya sebagai ketua pemuda yang Satu ada, periode, ya, ya, ada ya. begitu banyak kegiatan yang saya rancang waktu itu. Mm, Dan itu semuanya berjalan baik. ya. Suasana gereja semakin hidup dengan kegiatan-kegiatan pemuda waktu itu. Setelah habis masa periode, terus saya bilang, kita harus pilih ketua pemuda baru. Kita Iya. harus buat pengkaderan. Iya. Maka saya pilih tunjuk waktu itu Pak Simon Enotek. Oh ya, Pak Simon Enotek. Iya, iya. Jadi habis itu berjalan itu karena saya sudah sibuk dengan kegiatan Napiri, saya tidak pernah mengikuti perkembangan selanjutnya pemuda itu seperti apa. Oke, Saya tidak baik. karena sudah ada badan pengurus yang Siap. baru. Tapi Bapak Komang, saya penasaran nih, kok bisa sampai ini kan kawan-kawan dong yang kalau bilang sebut nama gereja ini dong rasa canggung, rasa sesuatu yang tidak mungkin begitu dalam tanda kutip. Kok bisa sampai ajak dong untuk menyanyi sampai tampil? Ini kan buat dong percaya diri, semangat. Ini kan tidak gampang itu. Itu seperti apa tuh? Jadi, pasti ada tantangan. Jadi memang awalnya saya ngajak mereka itu, mereka juga ada keberatan. Ada rasa keberatan, rasa malu, mungkin karena dengan pekerjaan mereka sehari-hari yang seperti itu. Tapi saya bilang begini, manusia itu mau berubah kalau dia masih punya perasaan. Kalau dia sudah tidak punya perasaan malu, sulit kita atur. Kalau dia masih punya perasaan malu, dia masih mau berubah. Oke, luar biasa. Ya, ini kan kita flashback kembali sedikit untuk kilas balik sedikit. Ini kan minta maaf sebelum Bapak Komang non Nasrani ini. Artinya dalam segi pengetahuan soal iman Kristen, tentu ini ya masih perjalanan yang masih harus dilewati. Jadi tapi mampu merangkul orang masuk ke gereja. Kok perasaan seperti apa nih? Apa yang memotivasi Bapak Komang kok bisa mau ajak anak-anak dong untuk mari kita pergi gereja, mari kita memuji Tuhan. Apa rahasianya? Jadi begini, sejak saya jadi Kristen, saya beralih dari Hindu ke Kristen. Itu saya meyakini betul. Dan saya bergabung dengan vokal grup Napiri. Saya menunjukkan ini, bahwa pujian yang saya bawakan tiap minggu merupakan kesaksian. Amin, amin. Ya, ya. Jadi itu saya anggap itu satu kesaksian yang luar biasa. Jadi kalau kita sendiri yang mau bersaksi begitu, itu kan kita bersaksi kan untuk orang banyak. Supaya orang itu mau percaya kepada Tuhan. Sementara yang ada di gereja itu betul dia menikmati lagu yang kita nyanyi. Iya, iya. Sementara yang di luar sana kita tidak pernah ngajak. Ya, ya. Jadi dengan adanya kita menyadari bahwa yang di sana berkeliaran itu kita punya. Istilahnya kalau lagu dulu dong bilang domba sesat. Tapi kan Tuhan Yesus tidak cari yang jinak, dicari yang tersesat. Cari satu orang. Satu domba yang hilang tuh yang 99 Tuhan Yesus satu tinggal. Tapi Tuhan Yesus cari. Amin. Luar biasa. Saya bisa merasakan memang ada pengalaman iman yang juga dilewati oleh Bapak Komang ya. Masuk mengikuti sebagai seorang Nasrani, langsung mengajak orang untuk dengan talenta yang dong punya, dong bisa memuji Tuhan. Itu luar biasa sampai dong menyanyi sampai atambua sampai semuanya keluar. Itu luar biasa. Tapi waktu itu keterlibatan bagaimana kan ini dalam perjalanan nih. Kalau rangkul teman-teman pemuda yang ya artinya baru pertama kali ini kan tentu ada situasi di mana pasti dong rasa besok mau pikir gereja kan ini sesuatu yang baru. Tantangan-tantangan itu keterlibatan
dong dalam gereja. Itu apa yang selama Bapak Komang jadi ketua pemuda, selain vokal guru, apa saja yang dong lakukan? Jadi setelah mereka itu sudah aktif dalam vokal group, kebetulan pada waktu itu juga saya dipercayakan sebagai anggota panitia pembangunan gereja. Oh ya, anggota panitia pembangunan di gereja. Seksi teknik. Seksi teknik, ya. Jadi saya mengajak mereka, mari kita bekerja di gereja. Setelah, maksud saya mengajak mereka ini supaya mereka juga rasa memiliki, kasih mereka tanggung jawab. Ya. Mereka punya tanggung jawab. Jadi dengan pemuda ini kita kerja membangun gereja ini. Gereja yang baru sekarang kita dudukin. Itu saya sama mereka itu tidur di dalam gereja. Tidur di gereja. Kami tidur di gereja. Jadi kerja sampai tengah malam. Jadi anggota-anggota pemuda waktu itu yang saya rangkul, yang dari anak-anak dari terminal, sekarang masih aktif menyanyi. Masih aktif, ya. Sampai sekarang pun ada beberapa yang masih aktif sekali menyanyi di vokal group. Saya bilang puji Tuhan. Sekarang kamu menyadari bahwa gereja ini kita punya. Bukan siapa-siapa punya, tapi kita punya semua. Saya ngajak mereka bekerja waktu itu, gereja ini belum jadi. Gereja ini masih penuh dengan kayu. Itu saya ngajak pemuda untuk kita bekerja sendiri. Itu gereja lama masih ada? Masih ada, tapi tidak layak dipakai lagi. Oh ya. Terpaksa kita buru bongkar dia punya setelan. Kita bangun panggung di sini untuk supaya bisa gereja di tempat ini. Siap. Jadi dong terlibat kerja itu kerja jadi, apa? Jadi kerja bangunan ini, dia punya lantai, okfol ini semua, itu saya sama pemuda. Tiap malam. Kerja pakai mesin moleng. Dan juga terlibat semangat. Jadi terlibat langsung. Jadi mereka juga saya kasih tanggung jawab. Iya. Jadi mereka juga rasa memiliki bahwa ini kita punya. Supaya mereka juga ada terikat, ada rasa beban moral dengan gereja ini. Iya. Itu maksud saya. Karena mereka aktif. Mungkin dengan cara-cara seperti itu artinya mereka sudah tidak canggung lagi dengan teman-teman yang lain. Iya. Mereka sudah terbiasa dengan lingkungan gereja. Iya. Hebat ya. Ini sampai ajak pemuda untuk vokal group dan dong juga terlibat langsung untuk pembangunan gereja. Wah, ini ya saya pikir sesuatu usaha yang ya tentu tiap hari pasti pendekatan komunikasi dan dong ini terus dibangun dan itu kerja berat juga. Jadi memang kalau kegiatan-kegiatan seperti itu di mana ada pemuda di situ pasti ada saya. Iya. Karena saya harus dekat dengan mereka. Jadi mereka dengan kita tidak rasa minder, tidak ada apa-apa. Janganlah, kita begini terus kita mau pilih. Tidak. Kalau saya bikin diri seperti mereka juga. Siap. Jadi berbaur. Iya, membaur dengan mereka jadi tidak ada rasa minder. Oke. Baik, Bapak Komang. Tentu kembali lagi ini kan perjalanan Bapak Komang masuk sebagai seorang Nasrani dan langsung dipercayakan dengan kepercayaan ketua pemuda, bagian pembangunan juga. Apakah Bapak Komang juga dalam perjalanan sempat merasa satu saat atau satu keadaan di mana Bapak Komang juga mungkin merasa ada tantangan yang terbesar dan bagaimana melewati itu karena ini menghimpun teman-teman pemuda yang baru bergabung, terus Bapak Komang juga ya artinya dalam proses untuk terus meningkatkan iman Kristen. Kemana tuh? Ini begini, sebenarnya dengan kondisi seperti itu, bagaimana kita berupaya dan upaya kita ini ada begitu banyak pengorbanan yang kita korbankan, mau waktu, tenaga, materi, apa segala macam. Mungkin begitu banyak kita ya. Mau
bersama-sama dengan mereka, mau tidur juga dengan sama-sama dengan mereka. Ada begitu banyak hal yang kita buat untuk meyakini mereka bahwa kita ini sama. Jadi tidak ada perbedaan yang namanya di mata Tuhan kita sama. Amin, amin. Siap. Jadi karena kita bergerak di lingkungan gereja, kita tidak boleh buat perbedaan. Amin. Kita semua sama di mata Tuhan. Amin. Sempat ada yang bangun kabur. Artinya ada yang, beta sudah mau melayani, ada yang begitu. Memang sebenarnya ada. Ada. Banyak. Rangkul dong ke mana tuh? Tapi yang kadang-kadang ada pemuda ini, ya kita tidak tahu mereka punya kesibukan. Keseharian. Iya. Kita harus maklum. Ya. Kalau memang betul dia sudah 2-3 kali tidak muncul pada saat kita punya kegiatan, dekati, buat pendekatan, ya, sama-sama. Jadi kita jangan biarkan mereka seperti itu. Akhirnya mereka jadi liar, karena sudah tidak terus-terus dengan ini dalam organisasi pemuda. Mereka menjauhkan diri. Nah, itu kita lebih cepat untuk merangkul lagi mereka. Memang tantangan pada waktu itu untuk merangkul pemuda masuk ke gereja nih, wah itu gampang-gampang susah. Ya. Malahan lebih banyak ada dia punya mungkin susah. Iya, susahnya lebih banyak. Iya, tapi ada pesan, mungkin ada satu hikmat yang mungkin Bapak Komang dapat ketika waktu itu dipercayakan sebagai seorang ketua pemuda dan merangkul pemuda. Ada pesan moral atau hikmat apa yang Bapak Komang dapat dan mungkin bisa dibagikan pesannya. Jadi untuk saya sebagai yang dipercayakan sebagai seorang ketua pemuda, itu ya. Ada begitu banyak kenikmatan yang saya dapat. Terlalu banyak yang saya dapat dari kegiatan-kegiatan gereja. Saya punya pekerjaan, saya punya kesibukan di gereja. Iya. Mendapat teman di gereja. Iya. Mendapat iman yang bagus. Iya. Iya. Jadi ada begitu banyak hal yang kita dapat. Jadi pesan saya untuk pemuda, kenapa malas? Gereja ini kita punya. Tanpa kita sadar bahwa gereja yang kita bangun ini dari uang kita sendiri. Kenapa kita biarkan dia kosong? Kenapa kita biarkan dia kosong? Karena gereja ini kalau kita mau lihat dari anggaran yang kita bangun, miliaran rupiah. Tapi kita hanya manfaatkan dia pada saat hari ini. Sementara hari Senin sampai Sabtu kosong. Tidak ada kegiatan-kegiatan pemuda di lingkungan gereja Siap. Betul. Saya pesan untuk pemuda seperti itu. Apa salahnya kita menciptakan kegiatan-kegiatan yang positif di lingkungan gereja? Top. Jadi memang pemuda sebagai tulang punggung gereja harus terlibat langsung karena memang pemuda ini selain sebagai tulang punggung gereja, mereka juga sebagai harapan keluarga, harapan bangsa dan negara. Dan tentu dari lingkaran kecil atau organisasi di gereja, mereka bisa dapat banyak hal. Dari karakter dan pengembangan diri, potensi seperti yang tadi Bapak Komang sudah sampaikan, untuk mereka sampai berani untuk tampil, untuk percaya diri. Itu ya hebat. Ya Bapak Komang, saya juga kami juga mau penasaran nih. Ini tentu setelah Bapak Komang sudah selesai waktu itu jadi ketua pemuda, dan ini memang pemuda zaman sekarang ini beda dengan dulu kalau mau bilang juga. Tantangan semakin berat karena memang akhir-akhir ini justru pemuda pandang gereja itu sebagai satu tempat yang kurang gaul ya, mungkin begitu. Bagaimana pesan kepada anak-anak muda untuk ya mereka juga harus terlibat dan datang ke gereja, atau apa yang harus dilakukan zaman-zaman sekarang? Jadi begini, saya jadi ketua pemuda di Petra ini 2 kali. 2 kali. 2 periode, 2 kali. Iya. Pertama kali saya menghidupkan
Setelah revisi Badan Pengurus lama, saya menghidupkan kembali program pemuda di Petra ini. Iya. Di zamannya Pak Pendeta Anis Bira dan Ibu Chandra. Ibu Chandra, iya. Saya diminta untuk menghidupkan kembali suasana pemuda menghidupkan kembali suasana pemuda yang ada di Petra. Setelah itu kegiatan, saya dipercayakan sebagai ketua pemuda waktu itu. Iya. Setelah habis masa jabatan ketua pemuda, saya serahkan ke Pak siapa ya? Siapa Nenotek? Simon Nenotek. Bapak Simon Nenotek, ya. Habis dari situ saya sudah karena kesibukan kerja di kantor. Iya. Saya lebih fokus ke pembangunan gereja. Betul, betul. Ya. Pemuda saya tidak terlalu ini karena saya lebih fokus waktu itu pembangunan gereja ini. Nah, setelah pembangunan gereja ini sudah selesai dengan kesibukan-kesibukan kita di kantor, setelah saya dipindahkan dari pariwisata ke kelurahan, saya harus pulang sore-sore. Iya. Jadi ke gereja ini kita sudah hampir injak halaman. Memang bagi waktu antara pekerjaan, keluarga, dengan tanggung jawab di gereja. Jadi ini. Kita ke gereja ini hanya tunggu hari Minggu. Dari situ sekian tahun saya dipindahkan lagi ke Bapeda. Bapeda sudah sibuk dengan dia punya pekerjaan yang begitu padat. Akhirnya sudah tidak masih juga saya masih ikut bekerja di pembangunan gereja. Setelah dari Bapeda, saya dipindahkan ke Sekretariat DPR. Tanggung jawab semakin besar. Iya. Saya di Sekretariat DPR selama 2 tahun. Terus saya pensiun. Iya. Setelah 2017 dipercayakan. Setelah saya pensiun, saya diminta lagi untuk melanjutkan ini program yang tidak berjalan karena teman-teman banyak yang pindah ke Kupang, ada yang melanjutkan setelah di Kupang. Akhirnya oke, saya terima dan kita revisi lagi badan pengurus waktu itu. Nah, untuk menghidupkan pemuda ini, saya berpikir kira-kira program apa yang kita buat supaya pemuda ini bisa rame. Kita menarik supaya pemuda yang selama ini sudah pernah tidak mau injak bagaimana rangkul dong, biar kita tarik lagi mereka. Maksud saya. Yang makanya saya tanya, kira-kira program yang mau dijalankan dalam bulan ini apa? Mereka bilang futsal. Iya. Itu kita buat futsal lokal untuk Petra saja. Intern rame. Iya. Setelah itu kita buat lagi event terbuka. Open turnamen. Begitu juga. Jadi setelah habis masa jabatan, saya pikir harus ada pengkaderan. Karena kalau kita tidak perbiasakan kita punya pemuda untuk memimpin satu organisasi apa sulit. Kasih mereka ruang untuk mereka juga. Kasih mereka ruang juga untuk mereka supaya bisa punya tanggung jawab pada gereja. Itu maksud saya. Bukan tidak mau, tapi saya bilang begini, kamu memimpin, saya ada di belakang. Baik. Memang ketika kita kasih mereka kesempatan untuk mereka berani berkreasi dan mereka juga berani tampil dengan sendirinya, dong juga tahu dong kemampuan itu sebenarnya ada. Iya. Jadi dengan apalagi kasih dong tanggung jawab lagi, pasti dong juga ada rasa memiliki. Oke, luar biasa. Ya, Bapak Komang, ini pesan apa yang mau disampaikan untuk teman-teman pemuda dan juga kira-kira dari Bapak Komang sendiri, harapan, pesan dan harapan kepada kaula muda dalam tantangan era modern, perkembangan zaman yang sekarang ada ini, ada apa harapan pada pemuda? Jadi saya mengharapkan untuk kita para pemuda, hanya karena dengan terus terang saja kita sekarang kan zaman modern, semua serba instan. Apalagi dengan zaman elektrik. Iya. Orang lebih banyak duduk main
bersifat lebih apa ya, sendiri dan Ya, lebih mengasihkan diri sendiri dengan HP. gadget yang mereka punya, HP. Tetapi sebenarnya kita harus punya ide. Kemudian kita punya keterampilan di kemudian. Kemudian ini banyak yang terampil sekarang. Kenapa saya waktu jadi ketua pemuda, saya banyak merancang kegiatan-kegiatan. Untuk pemuda ini yang punya keterampilan, dia bisa meluangkannya di situ. Saya mau kasih contoh kecil seperti kita punya anak-anak yang pandai sekali berbicara. Barbershop ada ya. Kenapa dia harus kalau dia sebenarnya halaman gereja itu. Iya. Dan kita bisa menghimbau di gereja. Iya, artinya pemberdayaan pemuda untuk dong bisa terlibat dan kira-kira apa yang mungkin ada pemasukan, ada hal-hal positif yang dong dapat juga. Betul. Oke, baik, terima kasih Bapak Komang. Ini beliau sudah membagikan cerita, membagikan pengalaman dan juga perjalanan ya sebelum menjadi seorang Nasrani dan langsung dapat tanggung jawab, tanggung jawab 2 kali malah. Wah ini ya luar biasa ya, 2 kali perjalanan ya, Tuhan percayakan. Kadang-kadang kalau ya baru bertumbuh sebagai seorang Nasrani itu tantangan besar. Tetapi ketika bertumbuh dan langsung dapat tanggung jawab besar dan menjalankan itu sampai selesai, saya pikir ini luar biasa dan ini menjadi pengalaman untuk teman-teman pemuda. Dan ya yang terakhir nih, saya pikir selain pesan dan kesan, ya Bapak Komang selama menjadi seorang Nasrani nih, sebelum jadi non Nasrani dan sudah Nasrani, dan sampai saat ini, apa yang Bapak Komang rasakan sebagai seorang pengikut Kristus? Saya dilahirkan di Keva. Saya tidak mengerti tentang bahasa Bali. Karena kita terbiasa dengan bahasa-bahasa lingkungan. Jadi bahasa Bali ini ada banyak yang kita tidak mengerti. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tertarik dengan Nasrani karena saya dibesar di lingkungan Nasrani. Saya bersekolah dari SD, SMP di lingkungan Nasrani. Dan dari sekian tahun saya berkecimpung dengan anak-anak yang beragama Nasrani. Saya berteman dengan mereka dan akhirnya jodoh dengan orang Nasrani. Di samping itu juga begini. Atur, ya. Saya sering dengan lagu-lagu gereja ini tertarik sekali. Tertarik sekali dengan lagu-lagu rohani karena terbiasa ikut paduan suara SMP Kristen ini. Zamannya waktu itu Pak Darius Nabunome dengan Ibu Meli Petrus. Pak Darius Nabunome itu kepala sekolah saya waktu itu. Dan Ibu Meli Petrus itu guru kesenian. Dan memang waktu itu memang luar biasa SMP Kristen waktu itu kalau nyanyi di gereja. Jadi tertarik dengan itu. Kami juga ikut. Tiap minggu ikut. Padahal belum pindah agama. Masih di Hindu. Iya. Bapak agama Hindu. Bapak ketua agama Hindu. Anak masuk gereja menyanyi. Ya. Oke, terima kasih. Memang saya mengambil kesimpulan bahwa memang dengan pujian, dengan talenta bernyanyi dan juga berani menunjukkan bakat di lingkungan yang ada. Saya pikir ini satu hal yang tidak memang ini saya lebih ke panggilan. Artinya ya dia mengalir dengan sendirinya dan akhirnya Tuhan membawa Bapak Komang sampai kepercayaan-kepercayaan besar dan sampai saat ini juga setahu saya Bapak Komang juga sudah masih aktif dalam vokal group ya.
Iya. Vokal grup Nafiri. Iya. Nah, ini teman-teman, beliau juga sampai saat ini masih aktif dalam vokal grup Nafiri dengan senior-senior yang ada. Mungkin kalau ada yang sering gereja di gereja Petra, mungkin sering dengar pujian-pujian yang ya dinaikkan, yang dipersembahkan oleh vokal grup Nafiri. Dan teman-teman jangan lupa untuk tayangan podcast selanjutnya kita akan berbincang bersama dengan Bapak Komang dan teman-teman dari vokal grup Nafiri. Nantikan penayangannya, dan untuk saat ini podcast saat ini cukup sampai di sini. Terima kasih. Saya Abson Benu, mohon undur diri. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih Bapak Komang. Salam.